Perkenalkan, nama saya Claudio Manuputi. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Maluku. Prodi Informatika dengan mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang perangkat software. Perangkat lunak atau software adalah bagian tidak terpisahkan pada sistem komputer sebagai jembatan dengan perangkat keras atau hardware, agar komputer bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Perangkat lunak adalah bagian dari sistem komputer yang tidak terwujud dan berupa data yang disimpan secara digital. Di dalam software, itu termasuk misalnya program komputer, dokumentasi, dan informasi lain yang dapat dibaca maupun ditulis melalui komputer. Fungsi perangkat lunak secara umum. Perangkat lunak pada komputer memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi memproses data, perintah atau instruksi khusus. Dengan begitu pengguna bisa mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil kerja yang diinginkan. Selain itu, fungsi adalah untuk sarana interaksi yang berkoneksikan pengguna dengan perangkat kerasnya. Macam-macam perangkat lunak. Ada beragam jenis perangkat lunak yang bisa dioperasikan pada komputer. Untuk bisa menggunakannya, terdapat software berbayar dan tak berbayar. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Yang kedua, freeware. Yang ketiga, free software. Yang keempat, shareware. Yang kelima, malware. Yang keenam, open source software. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Sangat banyak produk software yang dikembangkan oleh developernya. Anda harus membayar dengan harga tertentu. Produk perangkat lunak ini seperti Microsoft, Windows, Adobe, Photoshop, Corel Draw, Microsoft Office, dan sebagainya. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Contohnya, produk dari freeware ini adalah Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga, free software. Pada awalnya Anda harus membeli perangkat lunak ini. Namun Anda bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, bahkan distribusinya. Yang keempat, shareware. Perangkat lunak ini juga bisa digunakan secara gratis. Sayangnya ada batasan waktu untuk penggunanya. Inilah perbedaannya dengan freeware yang bisa dimanfaatkan selamanya tanpa ada waktu kadaluarsanya. Shareware merupakan program khusus yang didistribusikan sebagai software versi evaluasi atau demonstrasi. Yang kelima, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga berbahaya bila disalahgunakan. Contohnya, produk malware meliputi spyware atau perangkat lunak pengintai, adware atau perangkat lunak untuk iklan yang tidak transparan atau tidak jujur. Dan contoh lainnya adalah software bankos yang bisa mencuri data dari komputer orang lain. Yang terakhir, yang keenam, open source software. Sesuai namanya, perangkat lunak ini bersifat terbuka, sehingga Anda bisa mengakseskan secara gratis. Kemudian dimodifikasi agar fungsinya meningkat dan seterusnya boleh disebarluaskan untuk pengguna lainnya. Contoh perangkat lunak. Dengan mengenal bermacam perangkat lunak, maka Anda bisa memahami beragam produksi dan fungsinya. Ada banyak contoh dari software yang lazimnya digunakan oleh masyarakat. Berikut ini beberapa kategori dan contohnya. Yang pertama, software sistem. Yang kedua, software browser.
Yang ketiga Microsoft Office. Yang keempat Paint software. Yang kelima atau yang terakhir software antivirus. Yang pertama, software sistem. Terdapat sejumlah perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya adalah Linux, Mac, dan Windows. Yang kedua, soft browser. Ketika Anda ingin mencari informasi tertentu, biasanya akan melakukannya dengan bantuan situs pencari. Contoh, perangkat lunaknya adalah Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, dan sebagainya. Yang ketiga, Microsoft Office. Sesuai namanya, perangkat lunak ini memang memiliki fungsi sebagai penunjang urusan pengkantoran. Contoh dari software ini adalah Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, dan sebagainya. Yang keempat, Paint software. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain, sehingga Anda bisa membuat gambar atau pola tertentu, melakukan editing, dan sebagainya. Contoh softwarenya adalah CorelDRAW, Adobe Photoshop, Paint, dan sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir, software antivirus. Serangan virus bisa menimpa setiap komputer, khususnya yang sering berselancar di dunia maya, kerap mengunduh file, dan sebagainya. Contoh adalah AVG, Norton, Avast, Smadaf, dan sebagainya. Ya, itu saja hasil dari